Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik lainnya dari salah satu komentar kalian bahwa mungkin saja Kurohige ini adalah ras atau keturunan yang memiliki karakteristik 3 jiwa dan Sang sangat tahu akan hal itu. Sebenarnya untuk hal mengenai ini atau beberapa hal terkait hal tersebut sudah ada pembahasannya sejak Kurohige dinyatakan oleh Marco kalau tubuhnya itu spesial. Dan juga terkait apa yang pernah dikatakan oleh Luffy dan juga Zoro kalau seorang Kurohige ini pada dasarnya bukanlah seseorang tetapi mereka. Dan alasan kenapa dia bisa mengkonsumsi hingga lebih dari satu buah iblis mungkin dikarenakan kalau di dalam tubuh Kurohige ini terdapat lebih dari satu entitas tertentu yang berbeda. Dan dari satu entitas tersebut bisa memiliki satu buah iblis masing-masingnya. Hal ini tentunya akan make sense juga jika dipikir-pikir dengan teorinya Vegapunk, dimana ya Vegapunk itu pernah mengatakan kalau buah iblis lahir dari suatu keinginan. Artinya adalah siapa saja yang punya keinginan ataupun hasrat pada dasarnya bisa memiliki buah iblis. Tapi bagaimana dengan benda yang memiliki buah iblis? Benda kan benda mati, harusnya tidak punya hal tersebut. Nah, menariknya itu adalah untuk kasus yang ini ya, benda yang memiliki buah iblis itu semuanya jenis Zoan. Baik itu pedangnya si itu dan juga tekonya Hitetsu merupakan jenis Zoan. Dan seperti yang kita ketahui kalau Zoan itu punya kesadarannya sendiri atau keinginan sendiri, yang bisa dikatakan bahwasannya Zoan itu sendirilah yang berkeinginan menjadi teko ataupun pedang. Artinya sekali lagi bahwasannya jika ada keinginan bisa berurusan dengan buah iblis. Dan hal itu yang mungkin saja juga terjadi kepada tubuhnya Kurohige. Yap, jika satu orang memiliki lebih dari satu entitas dalam dirinya, setidaknya jika satu entitas itu memiliki keinginannya sendiri, alias satu entitas dan entitas lainnya itu memiliki kesadarannya sendiri, maka setiap entitas tersebut bisa memiliki satu buah iblis masing-masingnya. Tetapi tentu saja ini hanyalah suatu dugaan, belum jelas seperti apa kejelasannya dan bagaimana menurut kalian. Nah, sekarang kita akan berbicara soal entitas dari Kurohige ini. Menurut komentar tadi, ada 3 jiwa atau entitas yang dimiliki oleh Kurohige dan salah satunya sudah mati dibunuh oleh Akagami dan hanya menyisakan 2 saja, sehingga sampai detik ini seorang Kurohige ini mereka Kurohige ini hanya mampu menggunakan 2 buah iblis saja. Dimana hal yang menarik di sini adalah apakah benar Akagami sudah membunuh satu entitas tersebut dari Kurohige. Untuk ini menurut saya entahlah ya, tapi setidaknya dari situ Akagami pasti tahu soal Kurohige ini memiliki lebih dari satu entitas. Karena apa? Karena saat di Marineford dimana Akagami yang awalnya menyebut Tits, tapi kemudiannya langsung menggantinya dengan Kurohige, seolah-olah di saat itu Akagami menyadari entitas yang mana yang ada di hadapannya itu. Doda, Teach, ya, Kurohige. Nah, dari ucapan Akagami tersebut setidaknya kita mengetahui ada 2 entitas dari Kurohige, yaitu Kurohige dan juga Tits. Menariknya adalah Kurohige dan Tits ini menjadi 2 nama daripada Kurohige itu sendiri. Sehingga bagaimana jika konsepnya adalah setiap entitas dari Kurohige ini memiliki nama masing-masing di antaranya. Entitas pertama bernama Kurohige atau Blackbird. Entitas kedua bernama Martial Tits. Lalu bagaimana jika yang ketiga dari Kurohige ini adalah entitas dari keturunan yang dibicarakan oleh Gorosei tersebut. Dan ya, bagaimana jika ternyata entitas ketiga dari Kurohige inilah yang membuat dirinya, yaitu Kurohige, menjadi sosok yang berbahaya sampai seorang Akagami mewaspadainya. Bahkan mungkin saja yang melukai mata Akagami lalu yang membunuh Tets demi Yami Yami no Mi itu adalah entitas ketiga dari Kurohige tersebut. Artinya adalah untuk yang berkomentar ini, menurut saya entitas atau jiwa ketiga dari Kurohige belumlah mati. Akagami sebenarnya gagal untuk melawan Kurohige, termasuk jiwa ketiganya itu Akagami tak mampu membunuhnya. Karena faktanya Akagami terluka di matanya itu
itu saat berkonflik dengannya, dan Kurohige kemudiannya saat di Marineford sempat-sempatnya ngerosting luka di matanya Akagami itu. 男前が上がったな、赤髪。似合ってるぜ、そのキス。 menandakan bahwasannya Kurohige lah yang menang. Tetapi hal yang menurut saya pasti itu adalah Shanks atau Akagami ini tahu entitas ketiga dari Kurohige ini, dan Akagami sangat tahu seberapa bahayanya itu. Bahkan dirinya sampai rela bernegosiasi dengan Shirohige dan juga Gorosei kemungkinannya demi bajak laut berbahaya itu, Kurohige dengan 3 entitasnya. Dan sekarang kita akan berbicara entitas ketiga dari Kurohige ini apa? Apakah nama keluarga lainnya dari Kurohige? Karena kita tahu ya, berkaca dari Law ataupun Ace, sangat mungkin seseorang menyembunyikan nama asli keluarganya itu. Ace dengan sadarnya hanya menggunakan nama ibunya ketimbang nama ayahnya. Sehingga bagaimana jika ternyata entitas kedua yaitu Marshall D. Teach adalah nama dari keluarga ibunya, sementara entitas ketiga adalah nama dari ayahnya. Dan jika kalian tanya siapa ayahnya, harusnya kita semua sepakat kalau nama dari kapal Kurohige adalah clue-nya. Yang mana ya, nama kapal dari Kurohige itu adalah Saber of Sebek. Dan memang benar, di dunia ini ada jenis kapal yang disebut sebagai Sebek. Ya, kapal seperti inilah. Tapi dengan Kurohige menguasai Hachinosu, ditambah punya hasrat menguasai dunia seperti sosok tersebut, itu membuat semua orang yakin bahwa Sebek di sini mengarah ke Rock di Zebek. Sehingga bagaimana jika ternyata entitas ketiga dari Kurohige ini adalah keturunan dari Rock di Zebek? Dan sebenarnya harusnya emang seperti itu ya. Karena ini menarik ya. Coba bayangkan bagaimana seorang Rock mampu merekrut monster-monster seperti Big Mom, Shirohige, Kaido dan yang lainnya. Harusnya kita bertanya-tanyakan bagaimana mereka mau jadi bawahannya Rock di Zebek. Dan pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang sama yang dilontarkan oleh Saturn kepada Devon saat itu. Dan dengan jelas Devon menjawab kalau Kurohige itu spesial. Nah, bagaimana jika ternyata alasannya sama, baik Rock di Zebek ataupun Kurohige bisa memimpin monster-monster itu karena alasan yang sama. Dan dengan kata lainnya adalah Kurohige keturunan dari Rock di Zebek dan itu berada di entitas ketiganya. Namun plot twistnya begini, ini agak ngawur ya. Tapi bagaimana jika ternyata Rock di Zebek adalah entitas ketiga dari Kurohige tersebut? Maksudnya begini, dengan semacam buah iblis kemungkinannya Rock mampu memindahkan jiwanya ke Kurohige sebagai entitas ketiga. Karena sangat menjanggal bagi saya kenapa Kurohige saat kecil bisa langsung ngemis-ngemis ke Oyaji untuk naik ke kapalnya. Seakan-akan Kurohige ini sudah tahu siapa itu Oyaji. Selain itu ya, kita juga nggak tahu bagaimana nasib Rock ini saat setelah insiden God Valley. Apakah dia mati ataukah ada sesuatu hal yang menarik yang akan terjadi kepadanya setelah insiden God Valley tersebut. Dan ya, bagaimana menurut kalian konspirasi ini?